Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Afshan Gul, seorang remaja perempuan di Pakistan yang mengalami kondisi langka sehingga menyebabkan lehernya bengkok 90 derajat Mak, 90 derajat. Gara-gara waktu kecil dia jatuh dari gendongan kakaknya. Keluarganya nggak punya akses pada perawatan kesehatan sampai kasusnya dibawa ke seorang dokter di India. Bagi sebagian besar anak-anak, teman ada di sekolah atau tetangga sebaya yang tumbuh bersama, ya kan Mak? Kadang-kadang boneka mainan atau hewan piaraan pun bisa jadi teman seorang anak, ya kan? Tapi ada seorang anak perempuan, Afshan Gul namanya. Umurnya 13 tahun dari provinsi Sindh, Pakistan. Memiliki kehidupan berbeda. Anak bungsu dari 7 bersaudara itu gak pernah mengenyam pendidikan di sekolah atau bermain sama kawannya. Leher Afshan bengkok 90 derajat. Aduh, bayangi Mak. Penyebabnya adalah saat Afshan masih bayi, berusia 10 bulan Mak, dia jatuh dari gendongan kakaknya. Allahu Akbar. Waktu itu orang tua Afshan membawanya ke dokter juga sih, yang kemudian memberinya obat dan memasang sabuk di sekeliling lehernya untuk menopang kepalanya. Tapi nggak berhasil Mak, kondisinya terus memburuk. Dia nggak bisa jalan, nggak bisa makan, ngomong aja nggak bisa Mak. Afshan kecil itu hanya bisa berbaring saja geletak di lantai dan orang tuanya membantu melakukan semuanya. Karena keluarga tersebut nggak mampu membiayai perawatan anaknya, maka dia dibiarkan kayak gitu aja Mak, sampai 13 tahun lamanya, ya Allah. Apalagi si Afshan juga menderita cerebral palsy, yang semakin membuatnya ketinggalan dibandingkan anak-anak sebayanya. Nah, si cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Kondisi ini bisa terjadi pada masa kehamilan, ketika proses persalinan, atau di tahun pertama setelah kelahiran. Jadi karena menderita cerebral palsy itu payah nama penyakitnya Mak. Si Afshan baru bisa belajar jalan saat usianya 6 tahun dan baru bisa ngomong pada usia 8 tahun. Jadi kan Mak udahlah menderita cerebral palsy, jatuh pula dari gendongan kakaknya. Waktu jatuh masih 10 bulan. Bayangin Mak, 10 bulan, ya Allah. Dan patah lehernya. Karena gak dapat pengobatan yang maksimal, bengkoklah leher si Afshan itu. Parah kali bengkoknya Mak, parah kali, 90 derajat. Kebayangkan Mak? Ini Mak, kayak gini Mak bengkoknya Mak. Sedih kan Mak? Kasihan kali kan Mak? Selama 12 tahun Mak, si Afshan menghabiskan hidupnya dalam rumah orang tuanya yang terletak di Miti, nyaris 300 km dari kota Karachi, dalam keadaan yang memilukan. Tapi kan Mak, campur tangan Tuhan memang selalu ada. Mungkin karena doa-doa dari orang tuanya, akhirnya bisa mengubah takdir remaja perempuan itu. Kondisinya mencuri perhatian dunia pada tahun 2017 ketika sebuah artikel di media menyoroti kisahnya. Aktor ternama Pakistan, Ahsan Khan, kenal nggak Mak dengan aktor ganteng ini Mak? Membagikan foto si Afshan di Facebooknya. Dia mengajak orang-orang untuk memberi bantuan. Ibu Afshan diundang ke acara televisi populer
Sebuah gerakan urun daya istilah di sana, dibuat oleh organisasi dari Amerika Serikat untuk membantu keluarganya membiayai operasi. Alhamdulillah. Kemudian hidup Absen berubah. Pada bulan Maret 2017, ketika seorang dokter dari India, Dr. Rajagopalan Krishnan, seorang spesialis bedah tulang belakang kompleks di Rumah Sakit Apollo di Delhi. Beliau menawarkan operasi untuk Absen tanpa biaya, gratis. Alhamdulillah ya Mak ya, alhamdulillah. Jadi rupanya kan Mak, secara medis, si Absen ini menderita dislokasi rotasi atlantoaksial. Nah, kayak gitu Mak nama sakitnya. Yaitu rotasi yang terjadi pada tulang punggung. Jadi masalahnya di tulang punggung sebetulnya, tapi menyebabkan gangguan pada lehernya. Karena terhubung kan tulang punggung sama tulang leher gitu kali ya. Ini mungkin kasus pertama di India, kata Dr. Krishnan. Lalu pada November 2017, Naz Balot, anggota parlemen dari Partai Rakyat Pakistan, mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Sindh akan menyediakan perawatan lengkap untuk Absen. Nah, itu baru partai ada gunanya, ya kan, Mak? Pada Februari 2018, Absen dirawat di Rumah Sakit Aga Khan University. Ini rumah sakit swasta terbesar di Pakistan, Mak, di Karachi. Di sana, para spesialis rumah sakit bilang mereka akan mengoperasi Absen, tapi kesempatannya untuk selamat hanya 50%. Waduh, orang tua Absen merasa ngeri, Mak. Jadi mereka minta waktu untuk berpikir dan membawa si Absen pulang. Aduh. Tapi ya memang serba sulit ya Mak ya situasinya ya. Udah itu kan Mak, sibuk pula keluarga si Absen dengan acara pernikahan saudara perempuan mereka. Aduh, lambailah urusan si Absen. Sibuk ngurus pesta. Lalu si Absen kembali menjadi pemberitaan pada 2019 ketika seorang wartawan dari Inggris, Alexandria Thomas, melaporkan kondisinya dan keadaan finansial keluarganya. Thomas juga menghubungkan keluarga tersebut dengan Dr. Krishnan lagi di Delhi, yang lalu berbincang dengan kumbar abangnya dan berjanji akan membantu Absen. Keluarga itu kemudian membuat visa dan tiba di India pada November. Itu adalah waktu yang sulit untuk Absen dan keluarganya, kenang kumbar. Dr. Krishnan berkata kepada kami, jantungnya atau paru-parunya bisa berhenti bekerja saat dilakukan operasi. Aduh, ngeri juga ya. Lalu masih ada kesulitan keuangan. Keluarga Absen gak punya duit, Mak, untuk membiayai pengobatannya. Mereka bergantung pada sumbangan online untuk menutup pengeluaran. Dr. Krishnan memberi harapan. Baik kali dokter ini, Mak, kata abang si Absen. Baik kali katanya. Karena usaha dan pengawasannya, operasi berjalan lancar. Absen menjalani 2 operasi besar sebelum operasi utama pada lehernya yang diikuti dengan 1 operasi besar lainnya. Macang yang banyakan operasinya ya. Operasi utama berlangsung pada Februari. Dr. Krishnan bilang dia dan timnya memasang tengkorak Absen ke sumsum tulang belakang selama 6 jam di meja operasi. Wayo, 6 jam di meja operasi. Tengkorak ini kemudian dipasangkan ke tulang belakang leher menggunakan tongkat dan baut untuk menjaga lehernya supaya tetap lurus. Nah, setelah operasi ini berhasil, Dr. Krishnan berkata kepada wartawan bahwa Absen mungkin tidak akan hidup lama tanpa pengobatan. Selang 4 bulan kemudian, Absen dapat berjalan, Mak.
berbicara, dan makan sendiri. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Luka bekas operasinya juga perlahan sembuh. Dr. Krisnan memeriksanya secara rutin setiap seminggu melalui Skype. Dia sedikit lemah dan masih belum bisa pergi sekolah. Tapi dokter bilang dia akan membaik seiring waktu, kata kakak si absen, Yakob Kumbar. Kami sangat senang dokter telah menyelamatkan nyawa adik kami. Bagi kami, dia adalah malaikat, lanjut Kumbar. Sekarang dia sudah bisa tersenyum dan berbicara, ujar Kumbar pada bulan Juli lalu ketika dia mengunggah foto adik perempuannya itu, si absen, sedang tersenyum. Sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah. Bagaimana komentar Anda, Mak? Karena masih ada masalah lain, Mak. Si absen ini masih lebih lambat dibanding anak-anak lain. Sehingga beberapa anak sering membulinya. Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.